Saya tak bersuara, tak berhuruf. Mon bersuara berhuruf, kalam ni walaupun sepasih seperti apapun, seabelau gendeng ngak napa apain. Mon selama bersuara berhuruf, aneka mesti banyak kekurangan. Diambil yang paling pokok, beri ini kedua, kekurangannya ketika kalam ni bersuara berhuruf. Situng ni kalau dilatul adam. Mesti kalam ni kalau bersuara berhuruf mengalami sifat tada. Tak mungkin orang ada bunyi terus menerus tak ambu sekali. Mungkin bersuara berhuruf. Yang kedua, ketika suara ni bersuara berhuruf tak mungkin telok bahasa, telok keparluan nikah bisa sampai aki sekalian otomatis. Namun boleh telok dua lo bisa. Karena beda situng ni kita mungkin kenengin dua huruf. Umpama nikah berikanlah secara contoh aki tadi. Ketika kalam ni bersuara berhuruf, nomor situng kehinaannya mengalami tadahi. Mengalami tada maksud itu ambu. Tak mungkin debu ni bersuara berhuruf saya pasti ambu sekali. Situng. Yang kedua, kalam yang bersuara dan berhuruf nikah ketika keperluan dua maka tak bisa sampai aki sekalian. Kemarin nyontoh aki gula mun berdesan tremel rokok ben melekorek. Mungkin saya ngebeli ngangkui kalam bersuara berhuruf tak mungkin ngebeli sekalian. Nah pano boleh banyak kalimat, dua saja lo bisa. Kemudian kalam ni umpama bersuara berhuruf ni sanderaki dek kalam Gusti Allah. Umpama contoh aki paksa aki kalam bersuara berhuruf ni kalam Gusti Allah, maka atamba kehinaan yang ketiga. Kenapa kehinaan yang ketiga? Rodilatul hudus. Kehinaan berupa sifat hudus, sifat anyar. Sifat anyar Gusti Allah kan kodim, pada bu mangkin. Kira-kira kodim tanda bun semangkin. Anyar. Apa yang menjadi pokok ketika umpama paksa Gusti Allah ni bersuara berhuruf? Maka yang namanya kalam ni mesti berhenti. Ketika berhenti maka Gusti Allah nikah tak bisa menyampaikan kalamnya secara keseluruhan sekalian. Padahal kalam Gusti Allah ni kecil banyak. Tentu nang Al-Quran saos. Al-Quran ni ketoron zaman Gusti Kanjeng Nabi. Kalau sampai sekarang ni jaraknya 1400 semuanya. 1400 lebih. Aneka Al-Quran mulai zaman Kanjeng Nabi sampai makin digali pemahaman dan kandungannya belum selesai. Al-Quran ni. Masa Gusti Allah ni tak mari ngebela hukum-hukum zaman Kanjeng Nabi. Berarti kan lo ko bes Gusti Allah. Mon madeba hukum zaman Kanjeng Nabi lo mari. Tercapu Kanjeng Nabi tercapu situ. Lah gara-gara nikah ai pedeki yang ditera yang jelas ketika umpama kalam Gusti Allah ni kayak paksa bersuara berhuruf. Sehingga karena kalam Gusti Allah tak bersuara tak berhuruf, walaupun Gusti Kanjeng Nabi ni hidupnya mulai dari Rasul ni cuma 23 tahun, Gusti Allah ni bukan tidak bisa menyampaikan sekalian kene ser umat deh. Sebenarnya bisa. Al-Quran berbahasa kalian juga Kanjeng Nabi bisa. Kenapa kok sampai 22 tahun 8 bulan 12 hari 22 hari? Karena ini seru mede. Bisa Allah mendebat Al-Quran sekalian Kanjeng Nabi bisa gitu. Bisa. Kantor nah menajaman kan. Al-Quran turun Kanjeng Nabi kan lo langsung tabukan terlalu jus kan. Kan enten. Pertama nih kan cuma lihat ayat tinggi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ni ketok helu.
Baru setelah itu Gusti Kanjeng Nabi dikaji sampai akhir ke umat turun boleh. Misalnya kewajiban sholat sampai akhir ke umat turun boleh. Akhirnya umat nih kama kita ngapal akhirnya bisa meraktek Al-Quran. Perbedaannya dengan ketika nabi-nabi sebelumnya, misalnya Nabi Musa. Nabi Musa ini kan targa Gunung Tursina, Gusti Allah beri kitab Taurat langsung tabukan sekalian. Jadi umatnya keberaan macam nalik kode kipah berstaoning. Berapa hukum langsung sekitab terbagi sekalian. Begitu juga di pondok pesantren kan begitu. Penerapannya launan. Pertama ki masih tidak isi penting lapal lagi lu. Di Pangsanawiyah ada kegiatan basuh, ada kegiatan format, ada kegiatan ini. Di Bahad Ali bertugas sebanyak boleh. Jadi ringan ke anuna. Nah, Gusti Allah nikah ketika kalamnya tidak bersuara, tidak berhuruf, maka bisa menyampaikan setuju kalamah sekalian. Kalau ada pertanyaan, dapat buktinya Al-Quran berhuruf, bagaimana ini kan? Kalau begitu, berhuruf Al-Quran benih kalamah Gusti Allah. Sejelas berhuruf benih kalamah Gusti Allah. Pertanyaannya Al-Quran berhuruf namanya. Ya berhuruf. Berarti benih kalamah Gusti Allah kan? Berhuruf. Karena begini, Gusti Allah ini kan orang naki Al-Quran, niki betoran kade ke Lauhul Mahfud. Anike sekocak tepak ke malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya turunkan Al-Quran nih ke fi Lailatul Qadari, dalam malam Lailatul Qadar. Niki betoran laka ke Lauhul Mahfud sekalian guys. Ke Lauhul Mahfud. Kalam bi Gusti Allah sepetoran ke Lauhul Mahfud tidak bersuara, tidak berhuruf. Kemudian bi malaikat Jibril ekone ikan didik ke Lauhul Mahfud. Terakhir Kanjeng Nabi. Karena semedepa malaikat Jibril Kanjeng Nabi kan sudah beda lagi. Beda bahasa lah. Maka malaikat Jibril mendepa Kanjeng Nabi ini kadang sudah bersuara, sudah berhuruf. Buktinya ikro kan. Kalau belum paham sampean begini. Misalnya Gusti Allah metoron kalamah da Gusti Kanjeng Nabi ini kah romo kalam niki Gusti Allah sabek ka atena nih. Romo beda dengan atena. Ya tidak bersuara, tidak berhuruf. Kemudian bi Kanjeng Nabi pada ke umat deh. Otomatis kan kutub sampaikan dengan suara huruf. Ngani kele. Dulu bi Gusti Allah waktu turun ke Lauhul Mahfud pun masih berupa kalam yang laisa biharfin wala bisautin. Atau bi Gusti Allah langsung isoro ke malaikat Jibril. Roh pendepak Kanjeng Nabi. Ketika bi malaikat Jibril pendepak Kanjeng Nabi tidak boleh tidak waktu sampai akhir ban suara berhuruf. Dan nikah maletaan sampean. Makanya nang fakih itu kan dijelaskan. Biasana, benih biasa ungkuan. Orang yang haid, aneh kan diantaranya tidak boleh baca Al-Quran. Kalau hanya orang hadas kecil, ini kan saya tahu leh nyeting. Saya tahu leh nyeting Al-Quran mun teng tandi wudu nih kan. Mun baca Al-Quran, oleh sampean baca Yasin tandi wudu baca oleh. Tapi setahun leh kan menyeting. Mun teng haid maka hukumnya tak boleh macam lah kan. Napa boleh nyeting, macam pun tak boleh. Itu bi ulama yang dimaksud orang haid tidak boleh baca Al-Quran itu tidak boleh baca Al-Quran hasil cetak seneng cetakan gasa. Napa tak oleh maca Al-Quran sebenarnya Lauhul Mahfud. Maka nang ulama nikah jelas sakit ternyata tak oleh mun maca Al-Quran bagi orang haid nih. Maca Al-Quran sebeden nang Lauhul Mahfud. Mungkin maca Quran sebeden rok percetakan, gak selok masalah. Karena beda ampunan. Pon lah sebab lakan gaya boy, ane ke bani fakir pun